Halo sahabat desain, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat logo type menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Perkenalkan, saya Cahyo Prayuda dengan NIM 2153151004 Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Dalam pembuatan video ini, saya dibimbing secara langsung bersama dosen yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Andus Fuad Erdansyah, MSN. Hari ini kita mau belajar membuat logo seperti apa ya? Oke, daripada penasaran, saya akan beritahu. Hari ini kita akan belajar membuat logo type seperti gambar berikut dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Bagaimana? Masih penasaran? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Sebagai pembuka, kita akan belajar 5 poin penting hari ini. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari logo. Kedua, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pengertian dari logo type. Ketiga, kita akan belajar tentang pengertian CorelDRAW. Keempat, kita akan belajar tentang apa saja sih tools yang digunakan dalam pembuatan logo type di CorelDRAW X7. Serta yang kelima atau yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat logo type menggunakan aplikasi CorelDRAW melalui video tutorial. Logo adalah sebuah identitas dari sebuah brand atau perusahaan. Logo mempunyai makna dan memiliki aturan maupun ketentuan yang biasanya sudah ditetapkan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Menurut Namuri Nigotuyo, menyatakan bahwa logo adalah kebutuhan corporate identity atau yang disebut dengan identitas perusahaan, infografis, motion grafik, iklan dan informasi, grafis kemasan, serta user interface atau yang disebut dengan antarmuka pengguna. Logo dapat berbentuk gambar, tulisan, ataupun huruf. Logo type. Logo type adalah sebuah elemen logo yang mengandung nama merek dalam bentuk teks atau bisa dibaca secara fisik. Penggunaan logo type ini biasanya hadir pada sebuah branding yang baru muncul dan sedang berkembang. Hal ini tentu bertujuan untuk memperkenalkan nama merek itu sendiri agar mudah dikenal oleh siapa saja yang melihatnya. CorelDRAW merupakan perangkat lunak atau yang disebut dengan software yang paling sering digunakan untuk menggambar dalam dunia digital. CorelDRAW merupakan perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar dua dimensi seperti logo, brosur, kartu undangan, dan segala jenis desain vektor berdasarkan garis. Sebelum kita belajar dan mengetahui tentang tata cara pembuatan logo type yang telah dikemas pada video tutorial, alangkah baiknya untuk kita perlu mengetahui serta mengenal terlebih dahulu fitur apa saja yang telah tersedia pada aplikasi CorelDRAW X7 ini. Lalu kita juga perlu mengetahui alat atau tools apa saja yang digunakan untuk membuat logo type. Selanjutnya kita juga perlu tahu di mana letak palet warna pada CorelDRAW X7 sehingga nantinya ini akan memudahkan kita dalam memberi warna pada logo type yang dibuat. Untuk itu, langsung saja kita bahas aspek yang pertama, yaitu fitur yang tersedia pada aplikasi CorelDRAW X7. Di antaranya adalah title bar, menu bar, standar toolbar, property bar, bidang gambar, palet warna, object properties, penunjuk halaman, status bar, toolbar, ruler bar, dan bidang kerja. Seluruh fitur ini masing-masing memiliki elemen-elemen toolsnya tersendiri. Setiap elemen memiliki kerja dan fungsinya masing-masing. Terkhusus dalam pembelajaran ini, pada pembuatan logo type akan menggunakan fitur yang tersedia dalam toolbar. Aspek yang kedua yaitu terdapat 9 jenis tools pada fitur toolbar yang digunakan untuk membuat logo type. 1. Pick Tool. Ini digunakan untuk memilih objek dengan cara mengklik objek.
dan memindahkan objek dengan cara klik plus tahan pada objek. 2. Shape Tool. Ini berfungsi untuk mengedit bentuk garis atau bentuk objek tersebut secara keseluruhan. Misalnya, garis lurus yang ingin dirubah menjadi garis melengkung, maka Shape Tool menjadi pilihan yang utama dalam mengedit. Setelah objek terbentuk, agar bisa diedit kembali dengan menggunakan Shape Tool, maka gunakan perintah Ctrl Q pada keyboard ketika objek masih aktif untuk merubah objek menjadi curve. 3. Freehand Tool. Ini digunakan untuk membuat garis lurus atau garis yang tidak beraturan. 4. Bezier Tool. Ini digunakan untuk menggabungkan garis. 5. Pen Tool. Ini digunakan untuk membuat garis lurus ataupun garis melengkung. 6. Rectangle Tool. Ini berfungsi untuk membuat persegi dan persegi panjang. Khusus pembuatan persegi, gunakan tombol Ctrl plus Shift plus klik. 7. Ellipse Tool. Ini berfungsi untuk membuat lingkaran maupun elips atau yang disebut dengan lonjong. Khusus pembuatan lingkaran yang simetris, maka gunakan tombol Ctrl plus Shift plus klik. 8. Polygon Tool. Ini berfungsi untuk membuat bentuk poligon. Untuk membuat poligon dengan bentuk yang simetris, maka dapat menggunakan tombol Ctrl plus Shift plus klik. 9. Text Tool. Ini berfungsi untuk membuat teks, kata, ataupun kalimat pada CorelDRAW X7. Aspek yang ketiga yaitu palet warna. Ini berfungsi untuk membuat warna pada objek. Nah, pada palet warna ini terletak di bagian sisi sebelah kanan dari tampilan layar CorelDRAW X7. Untuk menampilkan lebih banyak pilihan warna lagi, kita dapat mengklik ikon segitiga pada bagian atas dari tampilan layar. Lalu, klik Show Color Names untuk dapat menampilkan palet warna yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan akhir dari video ini, yaitu video tutorial. Video ini dirancang dan dikemas dengan efisien sebagai media pembelajaran untuk siswa, sehingga seluruh siswa dapat membuat logotype menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 dengan baik. Terkhusus kepada seluruh siswa yang belajar hari ini, mari sama-sama diperhatikan layar proyektor dengan seksama, karena saya akan menampilkan video tutorialnya sebagai berikut. Halo, kembali lagi bersama saya di dalam video tutorial. Secara tuntas, saya akan mempraktikkan kepada kita semua cara membuat logotype menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Nah, langkah yang pertama, buka aplikasi CorelDRAW X7 yang ada di PC, laptop, ataupun komputer yang kamu miliki. Langkah yang kedua, buat ukuran kertas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan ukuran kertas A4 dengan resolusi sebesar 300 dpi. Langkah yang ketiga, buat kata untuk dijadikan logo dengan cara klik Text Tool pada bagian toolbar atau kamu dapat menekan tombol F8 pada keyboard. Setelah itu, ketik satu atau beberapa kata pada kertas yang ingin kamu jadikan sebuah logo nantinya. Langkah yang keempat, besarkan ukuran huruf dan atur posisi huruf sesuai dengan keinginan menggunakan Fix Tool. Langkah yang kelima, membuat outline pada huruf. Langkah yang keenam, merubah huruf dari bentuk menjadi garis dengan cara tekan Ctrl Q pada keyboard. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, ubah garis pada huruf R dan T dengan lebih bervariasi sesuai dengan keinginan tentunya. Sembari itu, gunakan bantuan ruler dan ellipse tool untuk meluruskan serta memvariasikan bentuk garis.
Langkah yang kedelapan, berikan variasi bentuk pada huruf H dengan menambahkan garis dan elips tool hingga menyerupai bentuk kaos. Untuk menghapus garis yang tidak dibutuhkan pada pembuatan logo, maka gunakan Virtual Segment Delete. Selanjutnya adalah langkah yang ke-9, yaitu variasikan bentuk huruf S dan tambahkan titik pada huruf I dengan menggunakan ellipse tool. Langkah yang ke-10, tambahkan kata collection yang berguna untuk menambah nilai estetika pada logo. Sebelum masuk pada tahap pewarnaan, pastikan agar garis saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau menghindari kebocoran pada warna logo di dalam kertas gambar pada saat logo diberikan warna. Serta yang terakhir adalah langkah yang ke-11, yaitu berikan warna pada logo. Kemudian ditutup dengan finishing, yaitu dengan cara mengatur posisi dan ukuran logo sesuai dengan keinginan. Berikut adalah hasil dari karya pembuatan logotype. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Fuad Erdansyah MSN sebagai dosen pembimbing yang telah mengupayakan pembinaan secara maksimal dalam proses pembuatan video tutorial ini sejak awal rancangan hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.